Genre teks. Teks adalah bentuk dari penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, jika dilihat dari sudut pandang teori semiotika sosial, pembicaraan tentang teks tak lepas dari tujuan sosial ataupun konteks tertentu. Adapun tataran yang lebih tinggi dari teks adalah genre. Genre sebagai jenis teks yang berfungsi menjadi rujukan agar sebuah teks dapat dibuat lebih efektif. Keefektifan yang dimaksud berkaitan dengan ketepatan tujuan sosial, pemilihan dan penyusunan elemen teks, serta penggunaan unsur tata bahasanya. Genre atau ragam teks dapat dipilah dalam dua kelompok besar, yaitu teks-teks yang termasuk dalam genre sastra dan genre non-sastra. Genre sastra. Genre sastra dibagi menjadi puisi, prosa, dan drama berdasarkan genrenya. Pembagian tersebut hanya didasarkan pada perbedaan bentuk fisik, bukan perbedaan substansi. Hakikat setiap karya sastra adalah sama, yaitu pengalaman manusia dalam segala bentuk dan dimensinya. Genre sastra dibagi menjadi dua subgenre, subgenre naratif dan non-naratif. Subgenre naratif sendiri berasal dari kata narasi yang memiliki makna pengisahan suatu cerita atau kejadian. Jenis-jenis teks yang termasuk genre cerita dengan subgenre naratif ini antara lain teks anekdot, teks hikayat, teks biografi, teks cerpen, teks drama, teks cerita sejarah, dan teks novel. Subgenre non-naratif. Non-naratif adalah teks yang isinya menjelaskan suatu hal tanpa adanya alur peristiwa. Tujuannya mendeskripsikan kejadian atau isu. Jenis-jenis teks yang termasuk genre cerita dengan subgenre naratif antara lain teks pidato, teks puisi, dan kolom opini. Genre non-sastra. Genre non-sastra adalah karangan ilmiah dan bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Ciri-ciri teks non-sastra adalah bersifat nyata atau objektif, menggunakan bahasa ilmu, pilihan kata, kalimat, dan gaya bahasa bermakna denotatif. Secara umum, jenis teks non-sastra dibagi dalam 5 jenis, yaitu teks laporan, teks eksposisi, teks ulasan, teks biografi, teks prosedur, dan teks tanggapan kritis. Genre non-sastra dibagi menjadi 4 subgenre, 2 faktual dan 2 tanggapan. Di bagian faktual terdapat subgenre laporan. Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Fungsi dari laporan ialah bahan analisis, bahan dalam pengambilan suatu keputusan, dan alat pengawasan serta bahan evaluasi. Lalu subgenre prosedural. Prosedur bertujuan untuk menuntun pembaca melakukan sesuatu atau membuat sesuatu sesuai dengan prosedurnya dan dalam langkah yang berurutan. Ciri bahasa yang dipakai dalam teks prosedur ialah kalimat perintah, karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Di bagian tanggapan terdapat 2, yaitu subgenre transaksional dan subgenre ekspositori. Yang pertama, subgenre transaksional adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita kehendaki dari penggunaan teks tersebut. Lalu subgenre ekspositori. Teks ekspositori adalah tipe teks yang menjelaskan dan menerangkan satu topik yang berbentuk info dengan urut dan detail. Susunan dari teks ekspositoris yaitu pendahuluan, peningkatan, dan ringkasan. Menurut KBBI, arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Ciri-ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara mendetail. Topik biasa terdiri dari 1 atau 2 kata yang singkat. Dan ciri yang selanjutnya ialah topik harus mencakup keseluruhan isi cerita. Banyak hal yang harus dipergunakan sebagai sumber untuk penentuan topik. Di dalam memilih topik harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Kedua, topik dikenal baik, yang artinya
Topik yang dipilih harus topik yang dikuasai dan diketahui oleh penulisnya sendiri. Ketiga, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Yang keempat, topik tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Dan yang terakhir, topik tidak terlalu kontroversial. Bagaimana cara agar kita membatasi topik dalam salah satu genre teks? Cara membatasi sebuah topik dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tetapkanlah topik yang akan diambil dalam kedudukan sentral. Kedua, mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut? Jika bisa, dapatkanlah rincian itu sekitaran lingkaran topik pertama tadi. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak? Tujuan sebuah teks dibuat tentu dengan tujuan yang berbeda-beda. Namun pada umumnya teks dibuat untuk memberikan informasi pada pembaca dalam berbagai bentuk kata. Tujuan bermakna sebagai arah atau haluan sesuatu yang dituju, maksud dan tuntutan. Tujuan biasa ditemukan dalam berbagai macam teks biasa, misalnya teks prosedur dan lain-lain. Tujuan dibuat untuk mengetahui arah atau maksud dari teks tersebut agar pembaca tahu maksud dari teks tersebut. Tujuan dalam subgenre teks naratif adalah bertujuan untuk menghibur dan menarik minat pembaca. Naratif teks menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah. Tujuan salah satu contoh teks anekdot dari subgenre naratif adalah 1. Membangkitkan tawa pembaca, 2. Sebagai sarana hiburan, 3. Sebagai sarana untuk mengkritik. Anekdot sendiri adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Tesis adalah suatu pernyataan atau teori yang kemudian didukung oleh argumen dan dikemukakan dalam suatu karya tulisan ilmiah serta untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Tesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni tesis kualitatif dan tesis kuantitatif. Tesis kualitatif, tesis yang juga kerap disebut penalaran induktif non-hipotetikal, ini dibuat untuk tidak membangun berbagai pernyataan atau kerangka kerja hipotesis. Tesis kuantitatif, tesis ini sering disebut nalar deduktif hipotetikal. Karya ilmiah yang satu ini dibuat untuk membangun atau mendirikan berbagai jenis pernyataan atau kerangka kerja hipotesis. Salah satu contoh yang memakai tesis adalah teks eksposisi. Teks eksposisi termasuk dalam genre non-sastra. Teks eksposisi itu sendiri adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Struktur utama dalam teks eksposisi yaitu 1. Judul, 2. Pernyataan pendapat atau tesis, 3. Argumentasi, 4. Penegasan ulang atau reiteration.